Timnas Indonesia U17 mencatatkan sejumlah statistik yang superior setelah melewati dua pertandingan grup C Piala Asia U17 2025. Dari dua laga ini, Garuda Asia bisa menyapu bersih kemenangan sekaligus menyegel tiket ke perempat final. Kemenangan yang diukir Timnas Indonesia U17 saat menghadapi Yaman U17, Senin malam, mengantarkan tim besutan pelatih Nova Arianto ini ke puncak klasemen sementara grup C. Garuda Asia memimpin dengan koleksi 6 gol dari dua pertandingan. Pencapaian ini termasuk istimewa, sebab Timnas Indonesia U17 tidak hanya memastikan tiket untuk lolos ke fase perempat final Piala Asia U17 2025, tetapi juga merebut tiket ke Piala Dunia U17 2025. Setidaknya, ada 4 catatan statistik mentereng yang membuat Timnas Indonesia U17 sebagai satu di antara kontestan yang punya rekor superior di kejuaraan ini. Berikut ulasannya. Dari seluruh kontestan Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 menjadi tim yang punya efektivitas paling baik. Saleh pelatih peluang Indonesia syuting sayang tapi apa yang dibangun oleh Evan Porasbahi tadi mainkan bola ke bawah dengan kecepatan kita tadi. Sebab tingkat keberhasilan dalam mengonversi peluang menjadi gol alias conversion rate-nya jadi yang tertinggi dari dua pertandingan. Timnas Indonesia U17 sukses mengukir 33% conversion rate dari total 15 tembakan dari dua pertandingan di fase penyisihan. 5 upaya diantaranya sukses menghasilkan gol. Ini menjadi persentase yang paling tinggi di Piala Asia U17 2025, bahkan mengungguli tim-tim lainnya yang punya rekam jejak mentereng. Skuad Garuda Asia tercatat unggul atas Uni Emirat Arab 30%, Uzbekistan 24%, Tajikistan 20%, Iran 19%, dan Korea Selatan 19%. Efektivitas tersebut memang akhirnya penting untuk menjaga produktivitas Timnas Indonesia U17 dalam setiap laga. Pencapaian 5 gol dari dua pertandingan ini juga masuk kategori yang oke di Piala Asia U17 2025. Pasalnya, jumlah ini bisa menyamai torehan sejumlah tim elit di kejuaraan ini. Selain Timnas Indonesia U17, dua kontestan lainnya yang juga telah mencetak 5 gol dari dua laga ialah Jepang dan Arab Saudi. Akan tetapi, jumlah ini memang masih kalah 1 gol dibandingkan dua tim paling produktif di Piala Asia U17 2025. Mereka adalah Korea Selatan dan Uzbekistan yang telah mencetak 6 gol dari dua laga. luar biasa tadi 5 Desember 2008 kesalahan dari pemain belakang umpan cepat Alfredo. Timnas Indonesia U17 juga punya catatan yang tergolong apik di area pertahanan, khususnya bicara soal rekor nirbobol. Sejauh ini Nazriel Alvaro DKK bisa mencatatkan 1 kali clean sheet di fase penyisihan. Ini menjadi pencapaian yang patut diapresiasi, sebab dari total 16 peserta di Piala Asia U17 2025, hanya ada 4 tim saja yang bisa mencatatkan clean sheet. Selain Indonesia, ada Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan Yaman. Performa kiper Timnas Indonesia U17, Dava Al-Ghassemi, juga patut menuai apresiasi. Dia bisa mencatatkan 7 kali penyelamatan dan hanya kebobolan lewat penalti, tepatnya saat menghadapi Yaman. Skuad Garuda Asia mencatatkan pencapaian-pencapaian di atas dengan status minim melakukan pelanggaran. Yap, pelanggaran yang dilakukan Evandra Florasta CS sejauh ini memang terhitung minim. Saat menghadapi Yaman, mereka hanya melakukan 5 kali pelanggaran. Sedangkan duel melawan Korea Selatan pada matchday pertama hanya menghasilkan 3 kali pelanggaran. Hal ini berbanding lurus dengan minimnya kartu. Dari dua laga yang sudah dijalani, hanya ada 1 kartu kuning yang diterima skuad Garuda Asia. Ini bisa menjadi modal berharga untuk menatap laga berikutnya karena tidak ada pemain yang harus absen karena akumulasi kartu. Yaman yang tertinggal di belakang umpan dari sudulannya yang ditinggalkan pada pemain Yaman. Tendangan tadi nampaknya ada Atif. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto akan menerapkan formasi berbeda saat melawan Afghanistan U17 di laga pamungkas grup C Piala Asia U17 2025. Tepatnya Nova akan memainkan tim lapis kedua agar para pemain yang tak bermain di dua laga sebelumnya bisa mendapatkan menit bermain. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Afghanistan pada Jumat 11 April 2025 mendatang. Laga tersebut tidak akan berpengaruh pada posisi skuad Garuda Asia, karena posisi tim asuhan Nova Arianto itu takkan bergeser dari peringkat pertama grup C apapun hasilnya. Semua itu dapat terjadi karena posisi Timnas Indonesia U17 sudah aman di puncak klasemen grup C dengan mengoleksi 6 poin. Sementara Korea Selatan dan Yaman di posisi kedua dan ketiga sama-sama mengumpulkan 3 poin, sementara Afghanistan 0. Dengan kepastian lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dan Piala Dunia U17 2025, Nova berencana akan melakukan rotasi saat melawan Afghanistan. Ini untuk memberi kesempatan kepada semua pemain merasakan atmosfer pertandingan.
Kami akan mencoba semua pemain yang belum tampil. Mungkin ada beberapa pemain yang akan kita coba tampil, kita akan lihat situasinya. Tentang apa yang akan kita buat, kata Nova dalam keterangan resmi usai laga, Selasa 8 April. Nova Arianto mengaku bangga dengan determinasi yang ditunjukkan seluruh anak asuhnya. Sebab, mereka menunjukkan kerja keras dan semangat juang tinggi untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Padahal lawan-lawan timnas Indonesia U17 tidak mudah. Pemain memberikan kerja keras sangat luar biasa, baik di pertandingan pertama maupun kedua. Saya lihat semua pemain sangat luar biasa secara mental, fisik dan pemahaman tentang taktikal. Semoga pemain bisa lebih berkembang, ujarnya. Taktik yang dipakai Nova memang tidak salah. Ia perlu mengistirahatkan sejumlah pemain penting karena perjuangan timnas Indonesia U17 belum usai. Mereka akan menghadapi runner-up grup D di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Jadi rotasi pemain adalah langkah yang tepat, sehingga timnas Indonesia U17 bisa tampil maksimal saat di babak perempat final yang digelar pada Senin 14 April 2025 mendatang. Pelanggaran seperti nampaknya serangan Berarti dari Yaman. terganggu konsentrasi. Memang tepat di depan mata wasit tadi pelanggaran. Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 Qatar 2025. Namun ada sedikit kelemahan yang harus dibenahi Nova Arianto agar Putu Panji DKK mampu bersaing dengan kontestan lainnya. Meski menang mutlak atas Korsel U17 dan Yaman U17 masing-masing dengan skor 1-0 dan 4-1, Gusnul yakin mengamati ada beberapa catatan sebelum timnas Indonesia berlaga di Qatar, 3 hingga 27 November mendatang. Nova Arianto sudah menggembleng fisik pemain secara keras. Tapi dari dua pertandingan lawan Korsel U17 dan Yaman U17, tampak ada penurunan kekuatan fisik pemain. Di Piala Dunia U17 nanti jadwal antar pertandingan juga pasti ketat. Jadi soal fisik harus ditingkatkan lagi, ujarnya. Dalam rentang 6 bulan ke depan, lanjut Gusnul yakin, pelatih muda Putra Sartono Anwar itu masih punya banyak waktu melakukan perubahan. Kualitas timnas muda ini masih bisa ditingkatkan lagi, baik fisik, teknik maupun mental bertanding pemain. Di Piala Dunia U17 nanti, timnas Indonesia akan berhadapan dengan negara dari luar Asia yang punya karakter berbeda. Ini yang juga harus diantisipasi, katanya. Buat di Yogyakarta dan fokus kita hanya meningkatkan Asia kan memang saya kita senang punya target dan kita bisa melihat dari hasil prinsip saya adalah kalau pemain mempunyai fisik yang baik dengan Pengamat sepak bola senior asal Malang juga menilai dalam persiapan ke Piala Dunia U17, nanti pasti terjadi dinamika di dalam tim. Selama 6 bulan nanti pasti terjadi dinamika dalam tim. Saya tak tahu rencana usai Piala Asia U17 nanti. Apakah pemain tetap jadi satu di timnas atau kembali ke klub masing-masing? Nah, kalau balik ke klub, tim pelatih timnas Indonesia U17 harus memantau kondisi pada pemain, ucapnya. Timnas Indonesia U17 akan membawa nama negara di level dunia. Gusnul yakin menyarankan agar PSSI menggunakan hak prerogatifnya agar para pemain tetap berkumpul di tim. Idealnya pemain tetap jadi satu. PSSI bisa minta ke klub agar tim ini terus berkumpul untuk persiapan Piala Dunia U17, agar pengamatan juga lebih intens. Jelasnya, idealnya. Lanjut Gusnul yakin, timnas Indonesia U17 menggelar TC jangka panjang dengan variasi program fisik dan uji coba. Tim pelatih harus menyiapkan program dengan matang. Bagaimana menu latihan fisik ideal untuk tampil di turnamen besar? Siapa calon lawan uji coba yang tepat untuk meningkatkan performa pemain dan tim? Jelasnya, soal psikologis pemain pun harus mendapat perhatian. Seberapa kuat psikis pemain terhadap tekanan di pertandingan besar? Sementara, saya amati mental para pemain cukup tangguh. Tapi kondisi ini masih bisa ditingkatkan lagi. Yang penting pemain jangan merasa puas, dan seolah sudah jadi bintang lapangan, tuturnya. bisa siap dengan kondisi di cuaca, Seperti kondisi ini, yang lapangannya. cuacanya dingin, saya harus berubah dari awal Kosovo menangani timnas Mempunyai Indonesia gap U17. yang jauh ya, tetapi masalah bagaimana kita mengontrol secara mental. Sementara itu Afghanistan sudah berlapang dada menerima kenyataan timnya telah tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Afghanistan harus menerima amukan Korea Selatan dalam matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025. Senin 7 April. Tak tanggung-tanggung. Gawang Afghanistan diberondong 6 gol oleh Korea Selatan tanpa balas. Pelatih Korea Selatan, bek kita memang mencari respons terbaik setelah mereka dikalahkan Indonesia di laga perdana. Para pemain pun berhasil menjawabnya. Dan mereka menilai bahwa kemenangan 6-0 atas Afghanistan adalah jawabannya. Strategi kami pada laga pertama adalah untuk membongkar garis pertahanan rendah Indonesia, ujar bek Kitae di laman resmi AFC. Hari ini, vs Afghanistan kami bermain seperti yang selalu kami lakukan, dalam formasi 4-3-3, dan itu membuat perbedaan karena kami memanfaatkan kesempatan yang dipunya dan mencetak gol, tambahnya. Sementara bagi Afghanistan, kekalahan 0-6 membuat langkah mereka di Piala Asia U17 2025 dipastikan berhenti karena sebelumnya di laga perdana mereka juga kalah 0-2 dari Yaman.
Koleksi 0 poin dari 2 laga membuat Afghanistan kini pasrah menatap laga ketiga melawan timnas U17 Indonesia. Dalam laga yang sudah tidak menentukan, Afghanistan akan bertemu juara grup C Indonesia pada Jumat dini hari WIB. Apapun hasil laga ini, Afghanistan sudah dipastikan tersingkir dan menempati posisi juru kunci. Pelatih Afghanistan, Elyas Manucher telah pasrah dengan situasi ini. Meski kebobolan lebih banyak, ia justru mengapresiasi para pemainnya yang tampil lebih baik saat lawan Korea. "Saya memberi selamat Korea," ujarnya. "Ini adalah pengalaman melawan tim yang sekelas mereka yang luar biasa. Kami gagal memanfaatkan beberapa peluang. Tetapi secara keseluruhan, kami tampil lebih baik daripada pertandingan pertama," tambahnya. Sementara itu, pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto berencana memainkan seluruh pemainnya di laga pamungkas lawan Afghanistan. Berdasarkan data dari AFC, ada 6 pemain yang belum sama sekali tampil untuk timnas U17 Indonesia. Mereka adalah 2 kiper, Randy Razaku dan Raka Syafaka. Kemudian ada bek Ida Bagus, Faaris Nur Hidayat, penyerang Aldi Taher dan gelandang Fardan Faras.